Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pringgondani selaku guru agama kami, perkenalkan nama saya Nabila Putri Chandra. Di sini saya mewakili kelompok As-Salam untuk membuka presentasi yang berjudul Beriman kepada Malaikat Allah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang tidak dapat kita lihat atau disebut gaib atau kasat mata. Malaikat menjalankan tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan taat. Malaikat diciptakan dari cahaya yang diutus untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Iman artinya percaya atau yakin. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah, yaitu 1. Kesadaran diri terhadap adanya malaikat Allah, pengendalian diri dan pengawasan diri, muraqabah, selektif dalam bertindak, pola pikir yang senantiasa menyandarkan diri kepada Allah. Dari nilai-nilai yang saya sebutkan tadi disimpulkan bahwa manusia harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan malaikat Allah yang selalu mencatat apa yang telah kita lakukan. Jadi kita harus selektif dalam bertindak, apalagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pringgondani selaku guru agama kami. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyo dari kelas 10 IP1. Di sini saya akan mempresentasikan penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat. Nilai-nilai keimanan kepada malaikat secara umum mencakup 2 hal sebagai berikut. 1. Urusan mengenai ibadah. 2. Mengenai pandangan atas alam semesta. Makna atas nilai-nilai keimanan terhadap malaikat antara lain adalah 1. Keimanan atas malaikat tidak disandarkan pada pemahaman yang benar, yakni pada Al-Quran. 2. Menjadi iman kepada malaikat sebagai sandaran dalam bertindak, berperilaku, dan bersikap. 3. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati menjadikan iman kepada malaikat sebagai sandaran dalam bertindak dan bersikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. F. Iman kepada malaikat Allah. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat gaib, jadi kita tidak bisa untuk melihatnya atau kasat mata. Malaikat mempunyai tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu taat terhadap tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Kita sebagai umat Muslim harus beriman kepada malaikat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima unzila ilaihim min rabbihim wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufariqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 285 ini menjelaskan tentang kewajiban umat Islam dalam hal keimanan, dan kita juga harus beriman kepada hari kiamat dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, surat Al-Baqarah ayat 285 ini memerintahkan kita untuk mengimani Islam seperti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Dan dari surat Al-Baqarah ini kita juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan apa yang kita perbuat, dengan kesalahan kita, pastinya kita akan meminta ampunan dan permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Hikmah-hikmah mengimani malaikat Allah. Saya akan menyebutkan beberapa hikmah-hikmah mengimani malaikat Allah. Yang pertama, semakin meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah. Yang keempat, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, meningkatkan keimanan untuk mengikuti sifat dan perbuatan malaikat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih beriman kepada malaikat Allah itu. Beriman kepada malaikat Allah itu adalah mempercayai sepenuh hati bahwa malaikat Allah itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri orang mukmin yang memaknai iman kepada malaikat Allah. 1. Tidak ada keraguan dalam hatinya. 2. Keimanan yang dimiliki didasarkan pada pemahaman yang benar. 3. Pemahaman keimanannya bersumber dari Al-Quran maupun hadis. 4. Menjadikan keimanannya sebagai landasan untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan 5. Memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai persoalan. Jadi, makna beriman kepada malaikat Allah adalah meyakini, mempercayai, dan membenarkan di dalam hati yang terwujud lewat lisan dan perbuatan bahwa malaikat Allah adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki tugas tertentu dan sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada pemerintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, serta memiliki tugas-tugas tertentu. Dengan demikian, malaikat hanyalah makhluk ciptaan Allah yang tidak boleh disembah. Hak ketaatan malaikat. Malaikat merupakan makhluk yang selalu taat terhadap perintah Allah. Malaikat diciptakan untuk berbakti kepada Allah. Mereka tidak mempunyai hawa nafsu untuk berbuat durhaka. Malaikat melakukan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mempunyai tugasnya masing-masing. Mereka juga senantiasa taat dan patuh dalam menjalankan tugasnya. Ketaatan dan kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat di surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz kalna illa malaikat sisjudu illa dama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kanna minal kafirun. Pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 34. Yang pertama, mengingatkan akan karunia Allah. Kedua, penetapan permusuhan iblis. Dan yang ketiga, peringatan bahwa ada beberapa maksiat. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke perilaku beriman kepada malaikat. Apa saja sih contoh perilaku beriman kepada malaikat? Di sini saya ambil contoh 4. Dan 4 ini merupakan yang paling mencolok, yang paling menunjukkan bahwa sikap kita benar-benar beriman kepada malaikat. Yang pertama, dengan kita beriman kepada malaikat, otomatis kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selalu yakin bahwa setiap perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Yang ketiga, selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang keempat, bertindak dengan penuh kewaspadaan. Karena orang yang beriman kepada malaikat, dia akan selalu waspada. Dia selalu yakin bahwa setiap gerak-geriknya, setiap perbuatannya akan selalu dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikutnya
kita lanjut ke hubungan antara beriman kepada malaikat dan sifat manusia. Ada 3 sifat manusia yang berkaitan dengan beriman kepada malaikat. Sebenarnya masih banyak ya, gak cuma 3. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 sifat yang paling mendominasi dalam membuktikan bahwa seseorang itu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih 3 sifat itu? Ya, yang pertama ada sifat teliti. Kenapa seseorang yang beriman kepada malaikat kemudian ia memiliki sifat teliti? Karena sifat teliti itu menunjukkan bahwa mereka sadar dengan tergesa-gesa itu datangnya dari setan dan bukan dari Allah melalui perantara malaikat. Dan mereka yakin bila mereka melakukan segala sesuatunya dengan tergesa-gesa, maka hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian sifat yang kedua yaitu disiplin. Kenapa disiplin bisa dikaitkan dengan hubungan antara beriman kepada malaikat dan sifat manusia? Sifat disiplin ini cenderung mematuhi aturan yang dibuat dan melakukan semua kegiatannya dengan aturan, sehingga menjadi jauh lebih nyaman, lebih tentram, layaknya kita mematuhi perintah Allah. Kemudian sifat yang ketiga yaitu waspada. Mengapa orang yang beriman kepada malaikat memiliki sifat waspada? Karena setiap jiwa, setiap insan yang beriman pasti memiliki atau bisa dikatakan sebagai orang yang beriman itu pasti sudah mengetahui bahwa di setiap waktunya, di setiap langkahnya ada malaikat di kiri dan kanannya yang selalu siaga, selalu siap mencatat segala amal perbuatannya. Walaupun orang lain tidak mengetahui, tetapi jika orang itu beriman, ia yakin bahwa di kiri kanannya ada malaikat dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah mengapa 3 sifat ini dapat dikatakan sebagai atau dapat dieratkan, dapat dikaitkan dengan beriman kepada malaikat dan sifat manusia. Terima kasih. Sekian dari saya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beriman kepada malaikat Allah adalah hukumnya wajib, dan dengan beriman kepada malaikat Allah kita mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran hidup yang dapat kita jadikan sebagai acuan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dari kelompok As-Salam, semoga yang kita semua sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.